Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Yang terhormat kepada Bapak Juli Ismanto SKM MM selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, dan yang terhormat kepada rekan-rekan mahasiswa semuanya. Perkenalkan, kami kelompok Tunju yang beranggotakan saya sendiri Rahmat Kurniawan, dan rekan-rekan saya ada Bahrun Hasya Parinduri, kemudian ada Fajar Rizky Syah, dan yang terakhir ada Nota Temahia. Di dalam materi kali ini kita akan membahas yang pertama itu ada belanja hiburan dan iklan bergerak. Lalu yang kedua itu ada layanan berbasis lokasi dan perdagangan. Dan yang terakhir itu ada pembajakan perangkat lunak. Baik, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu belanja bergerak. Peningkatan jumlah vendor online atau e-commerce memungkinkan pelanggan berbelanja dari perangkat genggamnya masing-masing. Misalnya pelanggan menggunakan smartphone-nya untuk berbelanja di situs seperti Shopee, Tokopedia, atau Lazada. Pelanggan menggunakan smartphone untuk melakukan pencarian produk dengan cepat, membandingkan harga dengan penjual lain, menggunakan keranjang belanja, memesan, membayar, dan melihat status pesanan mereka dapat melalui smartphone-nya. Selanjutnya itu ada hiburan bergerak atau mobile entertainment. Mobile entertainment berkembang di perangkat nirkabel. Paling terkenal adalah musik, film, video, permainan, hiburan, dan olahraga. Penggemar olahraga menikmati sejumlah besar aplikasi dan layanan di ponsel mereka. Ada aplikasi untuk memeriksa skor pertandingan seperti pada saat ini, yaitu memeriksa skor pertandingan sepak bola. Atau olahraga, banyak game yang berhubungan dengan olahraga seperti mobile golf ataupun FIFA yang gamenya berbentuk permainan bola, dan aplikasi trivia olahraga yang tersedia secara luas. Platform yang menyediakan hiburan bergerak yang paling populer di Indonesia itu ada YouTube sebagai penyedia hiburan berbasis video, dan Spotify dan Joox, yaitu layanan hiburan yang berbasis musik atau suara saja. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya adalah games yang bergerak. Dengan kehadiran smartphone, pengguna potensial untuk mobile ternyata lebih jauh besar daripada pasar platform lainnya, termasuk PlayStation dan Xbox. Hampir setengah 45% dari pengguna smartphone bermain game untuk menghabiskan rata-rata $41 pada handle game. Para ahli berharap bahwa pasar ini akan terus tumbuh seiring dengan kecepatan jaringan yang terus meningkat dan perangkat seluler yang semakin kuat. Ponsel game telah menjadi fenomena budaya. Sekarang mobile game sangat populer di banyak negara, dan banyak developer game yang tadinya membuat game hanya untuk komputer dan sekarang bisa dimainkan melalui smartphone seperti PUBG dan COD Mobile. Layanan berbasis lokasi dan perdagangan. Location based service adalah layanan berbasis lokasi atau istilah umum yang sering digunakan untuk menggambarkan teknologi yang digunakan untuk menemukan lokasi perangkat yang pengguna gunakan. Layanan ini menggunakan teknologi Global Positioning Service atau GPS, Call Based Location dari Google. Teknologi Elcomor, Position Determining Equipment. Peralatan ini mampu mengidentifikasikan lokasi perangkat bergerak baik melalui GPS atau dengan mencari stasiun pangkalan terdekat. Informasi posisi dikirim ke Mobile Position Counter. B. Mobile Positioning Counter atau MPC. MPC adalah server yang digunakan untuk mengelola lokasi informasi yang berasal dari PDE. C. Location Based Technology. Teknologi ini terdiri dari sekelompok server yang menggabungkan informasi dengan posisi konten, grafis, dan lokasi spesifik untuk menyediakan layanan e-commerce. Misalnya, teknologi berbasis lokasi bisa menghadirkan daftar alamat restoran terdekat berdasarkan posisi si penelepon, jalan lokal peta, dan deteksi bisnis. Ini disediakan untuk pusat konten melalui internet. D. Geographic Content. Konten geografis terdiri dari jalan-jalan, peta jalan, alamat, rute, petanda pengguna lahan, kode pos, dan sejenisnya.
Informasi ini harus dikirim dalam bentuk komprehensif untuk distribusi cepat melalui jaringan nirkabel. 5. Location specific content. Konten spesifik lokasi digunakan bersama dengan konten grafis untuk menyediakan layanan lokasi tertentu. Yellow discussion menunjukkan lokasi bisnis yang layanan tertentu adalah contoh dari jenis konten ini. F. Global Positioning System atau GPS. GPS adalah sistem nirkabel yang menggunakan satelit untuk menentukan di mana perangkat GPS yang berada dimanapun di dunia. Peralatan GPS telah digunakan secara luas untuk navigasi maksimal penerbangan dari kapal secara komersial dan untuk menentukan posisi truk dan bus. Layanan Elcomor berdasarkan 5 konsep utama. A. Lokasi. Lokasi menentukan posisi seseorang atau benda bergerak, misalnya bus, mobil, dan perahu pada waktu tertentu. B. Navigasi. Navigasi merencanakan rute dari satu lokasi ke lokasi lainnya. 3. Pelacakan. Pelacakan memantau pergerakan seseorang atau benda, misalnya kendaraan atau paket di sepanjang rute. D. Pemetaan. Pemetaan membuat peta digital dari lokasi geografis tertentu. E. Waktu. Menentukan waktu yang tepat pada posisi tertentu. Contoh aplikasi yang menggunakan layanan berbasis lokal. Di sini kita mempunyai 5 contoh aplikasi yang menggunakan layanan berbasis lokal. Ada Gojek, Grab, Traveloka, Shopee, dan Tokopedia. Pembajakan perangkat lunak. Pembajakan perangkat lunak yaitu penyalinan atau distribusi perangkat lunak secara ilegal atau tidak sah. Biasanya, sebuah program atau aplikasi hanya memberikan izin untuk satu pengguna atau satu komputer saja. Dengan membeli perangkat lunak, seseorang menjadi pengguna berlisensi atau berizin dan bukan pemilik. Jadi, jika seseorang menyalin dan memperbanyak perangkat lunak tersebut, maka dinamakan pembajakan. Perangkat lunak adalah properti intelektual yang dilindungi oleh undang-undang, hak cipta, dan perjanjian lisensi pengguna. Jenis-jenis pembajakan perangkat lunak. Jenis pembajakan perangkat lunak ada 5. Yang pertama, menggunakan versi tunggal lisensi pada beberapa komputer. Kedua, memuat perangkat lunak di komputer tanpa memberikan lisensi yang sesuai. Ketiga, menggunakan key generator untuk menghasilkan kunci pendaftaran yang mengubah versi evaluasi menjadi versi lisensi. Keempat, menggunakan kartu kredit curian untuk menipu membeli lisensi perangkat lunak. Kelima, mengirim versi produk perangkat lunak di internet dan membuatnya tersedia untuk diunduh. Tindak pembajakan software. Di Indonesia, tingkat pembajakan software tergolong sangat tinggi. Mengutip dari situs Trio ID, Aliansi Perangkat Lunak atau BSA, The Software Alliance, menyatakan pada data 2017 menunjukkan bahwa 83% software yang beredar di Indonesia adalah bajakan. Modus operandi pembajakan software. Yang pertama, hard disk loading. Pembajakan software terjadi ketika sebuah toko komputer menawarkan instalasi sistem operasi atau software pembajakan kepada pelanggan yang ingin membeli perangkat komputer. 2. Counterfeiting atau pemalsuan. Jenis pemalsuan software yang biasanya dilakukan secara serius. Kepingan CD tidak dibungkus dengan plastik biasa. Di sini pelaku pembajakan juga membuat dus kemasan seperti yang asli, lengkap dengan manual book dan kepingan CD yang meyakinkan. 3. Internet atau online piracy. Jenis pembajakan yang dilakukan melalui koneksi jaringan internet. Selama ini banyak situs web yang menyediakan software bajakan secara gratis. 4. Mischanneling. Pembajakan software yang biasanya dilakukan oleh sebuah institusi untuk mencari keuntungan tertentu. 5. Corporate piracy.
Dalam lingkup perusahaan, pembajakan yang paling sering dilakukan ialah ketika perusahaan membeli software untuk 10 lisensi. Namun pada praktiknya, software tersebut digunakan pada 15 komputer atau lebih. Penyedia layanan file sharing, peer-to-peer file sharing. Pengunduhan program dan aplikasi secara tradisional dari situs web telah menjadi usang dan tidak banyak situs web yang menyediakan perangkat lunak gratis untuk diunduh. Media lain untuk mengunduh dan berbagai file adalah peer-to-peer file sharing network and programs. Perangkat lunak peer-to-peer membuat jaringan dengan jutaan pengguna internet yang secara elektronik bisa saling bertukar versi digital dari hak cipta, musik, atau film yang disimpan pada PC mereka. Aplikasi peer-to-peer yang sangat populer. Yang pertama ada uTorrent, aplikasi klien torrent yang kecil dan ringan, tersedia untuk smartphone, Windows, Mac, Linux, dan Android. uTorrent menduduki peringkat teratas daftar program file sharing. Yang kedua ada BitTorrent, salah satu aplikasi peer-to-peer terbaik, tercepat, aman, dan banyak digunakan. Kinerja BitTorrent jauh lebih baik daripada klien peer-to-peer lainnya yang tersedia. Yang ketiga, Shareaza, salah satu program peer-to-peer awal ketika peer-to-peer masih konsep baru. Mendukung berbagai jaringan seperti GNutella, GNutella 2, Edanki, dan network BitTorrent. Hukuman bagi pelaku pembajakan perangkat lunak. Menurut Kombes Polri Dharma Pongrekum, Kasubdit Industri dan Perdagangan, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, ada beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta yang bisa digunakan untuk menjerat pelaku pembajakan software, seperti pasal 25 ayat 1, pasal 27, pasal 72 ayat 1, dan pasal 72 ayat 3. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang disampaikan dapat dimengerti dan dipahami. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.